ada pengalaman dalam mengurus orang Indonesia yang di sana Pak yang kira-kira menarik itu Pak? Apa yang hampir? Ya terakhir karena ada musibah putranya Gubernur Jawa Barat ya. Waktu itu cara komunikasi Pak Mulyaman itu gimana Pak? Kan tadi ngomong soal komunikasi penting itu waktu itu kan first of accident Pak ya kalau boleh bilang untuk warga negara Indonesia gitu Pak. Iya. Itu gimana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LPPI. Jumpa lagi di podcast kita, Podcast LPPI. Podcast untuk bisnis, finansial, dan ekonomi. Seperti biasa kalau kita jumpa lagi, saya selalu menghadirkan seorang narasumber yang penting dan insightful. Nah sekarang ini saya tidak lagi bilang penting, tapi super penting. Beliau adalah Pak Mulyaman Darman Syahadat. Selamat datang Pak Mulyaman. Terima kasih. Saya sudah diundang. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Pak bisa bersedia dan bisa bincang-bincang di sini Pak. Sebelumnya nih Pak, di Swiss itu kan Bapak punya tugas cukup berat ya Pak ya. Karena waktu itu setelah dari OJK dan Bapak menjadi dubes itu kan sebuah pengalaman baru. Ya. Tadi kayak keuangan, sekarang lebih ke mengelola ekonomi secara umum. Itu gimana Pak awalnya Pak pada saat pertama kali bertugas di sana Pak? Ya terima kasih Mas. Sebelum berangkat kita dikasih wejangan. Ya kita wejangan. Pada dua isu besar yang pada waktu itu jadi perhatian, yaitu bagaimana meningkatkan ekspor dan bagaimana mengundang investasi. Dua itu yang saya kira relevan betul. Karena pada waktu itu kita sedang sibuk ataupun perhatian kita banyak fokus kita pada upaya memperbaiki neraca pembayaran. Ya. Jadi di current account kita fokus kepada trade, perdagangan. Di capital account kita fokus kepada foreign direct investment, FDI. Jadi bagaimana kalau di atas bagus, di bawah bagus, overall neraca pembayaran jadi bagus kira-kira begitu ya. Relate ya Pak, relate sama tugas sebelumnya. Betul. Jadi saya datang ke Swiss dan kemudian mapping apa yang sudah berjalan, apa yang belum, apa yang perlu diperbaiki. Waktu saya tiba ada beberapa pending yang menurut saya sangat relevan dengan perintah wejangan tadi itu. Ya. Pertama, kenapa perjanjian perdagangan bebas kita kok belum selesai-selesai? Padahal sudah memerlukan waktu 8 tahun untuk negosiasi. Jadi pada waktu itu pemerintah sudah berjuang keras, pihak Swiss pun berusaha melanjutkan dan berdiskusi agar kemudian punya solusi akhir dari perjanjian ini. Akhirnya kembali activated begitu perjanjian negosiasi ini, negosiasi dari perjanjian ini, dan kemudian atas kebesaran hati para pejabat lah, baik dari Indonesia maupun dari Swiss yang melakukan negosiasi ini, akhirnya isu-isu sulit itu bisa diselesaikan. Oh, ya. Tapi ada perubahan Pak dari tidak banyak pertama. Karena isu yang paling sulit ketika itu soal kelapa sawit. Ya, CPO ya Pak. Iya, soal CPO. Swiss punya tekanan dari dalam, kita tidak mau nyerah kalau soal kelapa sawit. Ya, take it or leave it lah kira-kira gitu ya. Kita punya bargaining ya Pak. Ya, tapi akhirnya ketemulah jalan tengah. Ya, karena akhirnya kita memberikan label bahwa kelapa sawit dari Indonesia itu adalah kelapa sawit yang sustainable. Jadi perjanjian perdagangan dengan Swiss ini punya dampak lain, yaitu dampak mengedepankan isu-isu sustainability menjadi bagian penting di dalam perjanjian. Iya. Jadi, momentum banget tuh Pak untuk sustainable. Betul. Pak. Jadi itu yang kemudian banyak diterima oleh masyarakat Swiss. Banyak diterima oleh masyarakat Swiss dan juga sekaligus diterima oleh kita sebagai negara eksportir kelapa sawit. Akhirnya datanglah, disepakatilah last minute, kemudian di Bali waktu itu saya ikut hadir negosiasinya. Akhirnya disepakatilah bahwa oke, kelapa sawit masuk bertahap tapi yang sustainable. Dan nanti siapa yang menentukan sustainable akan dibicarakan atau tidak, dibicarakan oleh kita. Kalau Indonesia belum mampu, Swiss akan memberikan technical assistance dalam
meningkatkan sustainability itu. Jadi intinya Memenuhi win-win. syarat ya. Iya. Tapi ini juga bisa masuk. Bisa masuk gitu, dan bahkan ada capacity building buat Indonesia gitu. Jadi saya pikir penyelesaian yang optimal lah. Setelah 8 tahun negosiasi akhirnya selesai. Kita ratifikasi, tapi kemudian kita di-challenge oleh NGO. Ya, oleh NGO Swiss, ya, dan Eropa. Jadi kan mereka tuh punya network NGO global ya. Jadi di-challenge terutama karena terkait kelapa sawit itu. Jadi kemudian mengatakan ini kita harus serahkan kepada rakyat Swiss untuk memutus. Kalau tidak, ya kalau rakyat Swiss tidak setuju, ya perjanjian ini batal. Referendum gitu Pak ya. Referendum. Ya. Karena di Swiss itu tidak ada Mahkamah Konstitusi. Ya. Diserahkan kepada rakyat dan kemudian referendum. Wah, kita dikasih waktu kampanye kan untuk masing-masing pihak. Ya, terpaksa kerja keras pada waktu itu, meyakinkan, membangun narasi bahwa sekarang berbeda dengan yang dulu. Itu momen pertama ya Pak ya? Betul. Tahun pertama ya Pak? Iya, iya. Akhirnya kita banyak aktif melakukan kampanye dan memberikan narasi baru serta memberikan perspektif besar. Jadi jangan dilihat perjanjian ini hanya sekedar kelapa sawit. Kelapa sawit itu kecil. Tapi potensi perdagangan dengan Indonesia kan tidak hanya sekedar kelapa sawit. Jadi keuntungan Anda, saya bilang maksudnya kepada masyarakat, itu jauh lebih besar dampak ekonominya. Dan apalagi yang kita sepakati juga kan sustainable sudah. Rupanya dibeli itu barang ya. Kita menang Pak? Menang 52-48. Ya tipis ya, tapi alhamdulillah. Jadi sekarang ini sudah diratifikasi sehingga sekarang ini kelapa sawit boleh masuk. Kalau dengan Uni Eropa kita kan masih punya ganjalan banyak ya, soal kelapa sawit, soal nikel, soal boksit, soal macam-macam itu. Tapi dengan Swiss dan 4 negara lain, tiga negara lain, Swiss, Liechtenstein, Iceland, dan Norwegia, 4 negara itu. Ya, kebetulan 2 di bawah saya, 2 di bawah Pak Todung Mulya Lubis. Ya, jadi sudah selesai. Saya Swiss dan Liechtenstein. Tapi memang secara ekonomi, size ekonomi Swiss dominan. Swiss sendiri udah 60% dari size total. Jadi saya kira dominan, sehingga Swiss sangat menentukan lah. Begitu Swiss kemudian sepakat rakyatnya, final sudah. Yang lain ikut. Yang lain ikut. Jadi itu pengalaman terutama untuk mendorong free trade agreement, sehingga ekspor impor lancar, terutama ekspor. Dan alhamdulillah karena memang kita punya bahan untuk kita ekspor. Sekarang kita surplus 2 billion US dollars per tahunnya. Iya. Di Swiss, dari Swiss, dengan Swiss. Kita surplus. Jadi lebih banyak kita mengekspor. Ya. Dan kemudian Swiss saat ini menjadi investor nomor 2 dari Eropa yang ada di Indonesia. Jadi saya kira dua topik itu, pertama sudah menjadi nomor 2 atau nomor 3 di Eropa, dari negara Eropa maksudnya. Kemudian free trade agreement sudah kita tanda tangan. Jadi starting point-nya mulus ya Pak? Dengan challenge yang begitu berat waktu pemulihan ke sana, tapi setelah diatasi, itu akhirnya bisa selesai. Pak, pengalaman di BI dan di OJK itu apa namanya? Ada nggak yang bisa membantu tugas Bapak jadi dubes di Swiss itu Pak? Cukup banyak ya, terutama di BI ya, karena kita pemahaman makro, kemudian dukungan network, dan juga kemudian pemahaman terhadap isu-isu sektoral, terutama keuangan, sangat membantu. Karena kan Swiss juga sumber pusat keuangan, salah satu pusat keuangan dunia. Jadi banyak potensi kerjasama yang bisa kita lakukan. Apalagi kemudian setelah Swiss juga mengikuti pasca 2008 kan, Swiss sebelumnya kan Swiss disorot betul sebagai tax haven country ya. Belakangan ini kan mereka akhirnya join dengan global effort ya. FATF ya Pak? Iya, sehingga kemudian ikut mengikuti aturan kerjasama tukar menukar informasi dan lain sebagainya. Jadi sekarang semua terbuka. Ya, data keuangan nasabah Indonesia yang naruh uang di Swiss semua sudah terbuka. Nah, sekarang kita ke poin yang sekarang sedang hangat nih Pak. Resesi di Eropa. Sekarang kan sudah banyak pakar ekonom yang sudah berani menyimpulkan bahwa sekarang atau sebelum akhir tahun ini atau sebelum tahun ini berakhir, Eropa sebagian sudah mengalami resesi. Nah, itu gimana Pak? Kalau ukurannya sekedar penurunan pertumbuhan, saya kira memang sudah terjadi. Dan peningkatan inflasi itu sudah terjadi di mana-mana, hampir di seluruh Eropa.
Ya, Swiss termasuk, walaupun Swiss pada level yang relatif rendah. Pertumbuhan hanya jadi 2%, inflasi tapi sudah hampir 4-5% gitu. Jadi menurut ukuran Swiss itu sudah tinggi sekali, atau menurut ukuran Eropa angka tersebut tinggi sekali ya. Apalagi kemudian kan negara tetangganya Jerman, Prancis, Italia juga sama, bahkan lebih buruk dari Swiss. Bahkan Inggris yang kita tahu juga kan sekarang lagi agak parah. Jadi saya pikir kalau pertanyaannya seperti itu betul, situasi agak intens sekarang di Eropa karena menurut saya diperburuk juga oleh dampak dari perang. Ya, setelah kemudian banyak gangguan pasca COVID, kemudian diperburuk dengan supply disruption dan lain sebagainya, dan terakhir masalah energi. Jadi memang tantangannya bagi negara-negara Eropa adalah bagaimana kemudian masing-masing pihak, masing-masing anggota negara Eropa itu bisa mengontrol ya, memonitor perkembangan yang ada di Eropa saat ini. Bahkan kemudian dampak lebih luas lagi sekarang kan masuk ke sektor keuangan. Beberapa bank terekspos dengan risiko yang relatif tinggi karena aset yang terekspos dengan risiko, kemudian harga saham jatuh karena kemudian investor melihatnya ini sebagai risiko yang signifikan, dan tentu saja ini perlu menjadi perhatian. Apakah ini, banyak pertanyaan kepada saya, Pak, apakah ini mirip kasus Lehman Brothers ya di Amerika? Saya pikir mungkin jawabnya tidak mudah, tapi situasinya berbeda sebetulnya. Ya, pada saat ini capacity to absorb risikonya relatif lebih besar dibandingkan zaman 2008. Karena aturan sudah relatif lengkap. Ya, karena aturan sudah lebih established gitu. Ya, bahkan kan mereka juga melakukan pengukuran yang sangat ketat mengenai modal oleh macam-macam aturan itu, dan sudah cukup implementasinya. Jadi relatively sebetulnya capacity to absorb risk-nya itu cukup memadai ya. Tapi kan banyak ditentukan oleh akselerasi perkembangan ini, dampak dari perang berlanjut atau tidak. Nah, ini yang kemudian membuat pasar agak tricky gitu situasinya. Artinya volatility masih sangat signifikan. Bahkan kemudian kalau tidak ada kebijakan yang kredibel di mata masyarakat, investor, consumer dan lain sebagainya, pasti akan di downgrade lagi karena perkembangan yang terjadi. Saya mendengar salah satu bank di Swiss yaitu Credit Suisse kan mengalami tekanan luar biasa. Harga sahamnya jatuh cukup signifikan. Perang ini sudah dari awal tahun ya Pak. Mulai awal tahun kemudian agak sedikit mereda, kemudian sekarang memanas lagi. Kemudian baru muncul resiko resesi tadi. Apakah karena ada faktor lain Pak? Misalnya kan nanti Eropa sebentar lagi musim dingin, akan ada pasokan energi yang kurang, gas dari Rusia ternyata dikurangi dan lain-lain. Yang memicu gitu Pak. Harga itu naik sebetulnya simpel saja kalau menurut saya. Demand lebih besar daripada supply ya. Dan sehingga harga meningkat. Harga meningkat terutama yang terkait dengan energi ya. Dan seperti contoh sajalah harga bensin gitu. Dari 1,5 euro hampir 3 euro sekarang. Kan naik hampir 100% ya per gallonnya atau per liternya ya. Dan ini yang menurut saya imbasnya itu kemana-mana, sehingga cost of living itu tinggi dan ekonomi kemudian menjadi diprediksi mengalami penurunan pertumbuhan. Sehingga kemudian karena tekanan, sehingga euro, mata uang euro itu terekspos dengan downside risk yang sangat tinggi, sehingga dengan demikian seperti yang kita lihat di pasar, nilai tukarnya terus turun. Iya, saya ingin menyoroti tadi Pak, energi ya, sektor energi ya. Apakah apa istilahnya yang mendorong kondisi Eropa masuk ke resesi itu yang sekarang terekspos itu lebih jelas itu karena faktor pendorongnya lebih besar di sektor energi tadi Pak, gas dan lain-lain tuh. Atau ada faktor lain memang secara siklikal akan jatuh ke
resesi gitu. Ya, saya kira lebih banyak ditentukan oleh perkembangan terakhir itu. Ya, perkembangan perang dan lain sebagainya itu ya. Karena ternyata ada pelajaran yang bagus bagi kita itu begini. Perpindahan ketergantungan dari energi satu ke energi lain itu tidak mudah juga dilakukan. Ya, walaupun supply-nya mungkin banyak. Tapi misalnya ya, membuat masyarakat yang tadinya bergantung kepada gas harus kepada listrik. Itu kan tidak mudah karena sudah terlanjur infrastruktur gasnya sudah Betul. established. Yang kedua karena perubahan perilaku Perilaku susah, dan ya. lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian orang mengatakan shift dari gas ke non gas, terutama rumah tangga dan industri, itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Nah, ini pelajaran mungkin penting bagi kita ya. Ketika misalnya program transisi energi ini mau kita lakukan, itu kan juga harus melihat dampak infrastruktur dan lain sebagainya. Ini terjadi di Swiss ya. Sehingga walaupun dengan mudah bisa mencari supply dari negara lain, tapi ya nggak begitu saja mudah karena infrastrukturnya sudah terlanjur tertanam di sana. Iya. Kemudian dari sisi moneter, Pak, misalnya benar prediksi berapa ekonomi itu bahwa sebagian Eropa resesi, kira-kira imbasnya itu, multiplier efeknya untuk. Iya, saya termasuk orang yang sebetulnya agak optimis melihat situasi ini. Artinya begini, saya katakan agak ya, karena saya masih punya harapan eskalasi perang ini bukannya meningkat, tapi turun. Ya, harapan saya. Ya, karena sekarang kan siapa sih yang mau bangkrut karena perang ya. Artinya too big to let everything down gitu. Ya, jadi apalagi kan ekonominya sudah tertanam banyak di sana, masa mau dihancurkan juga kan ya. Jadi everyone mesti menurut saya akan ujung-ujungnya akan melindungi kepentingan masing-masing ya. Sehingga feeling saya eskalasinya tidak malah meningkat. Based on yang barusan Pak buat. Tapi belakangan 1-2 hari ini saya lihat eskalasinya kok agak intens gitu ya. Apakah karena pengaruh media? Karena media ini kadang-kadang provokatif ya. Bukan, dia melihat dari angle-nya sendiri-sendiri gitu. Oke. Ya yang sangat mendukung atau yang tidak lagi. Jadi betul-betul ekstrim, dia frontal gitu. Iya. Jadi dan itu tergantung mana yang kita baca gitu ya. Jadi saya melihat kok perang itu kan menurut saya bukan solusi gitu ya. Ya, bukan jalan keluar gitu. Dan mestinya banyak yang nggak mau perang gitu ya. Karena pastinya nggak ada yang untung dari perang itu. Ya, semuanya akan rugi, baik secara politik maupun secara ekonomi kayak. Jadi feeling saya itu saya katakan agak optimistik. Saya berharap betul ini ya. Artinya eskalasinya tidak berlanjut ya. Kemudian para pengambil keputusan di Eropa bisa mengambil langkah-langkah yang kredibel untuk meyakini para investor. Dan ini terbukti dari apa yang saya baca di media, misalnya yang dilakukan oleh manajemen Credit Suisse yang sedang terekspos dengan risiko yang cukup dalam itu ya. Mereka sudah mulai berbicara secara individual dengan investor-investor, meyakini konsumen bahwa everything will be alright dan segala macam sudah di-approach ya. Kemudian mengambil langkah-langkah drastis gitu untuk membangun kredibilitas untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Sehingga saya berharap itu akan berhasil. Di samping lain, eskalasi tidak terlalu cepat memburuk gitu. Sehingga saya katakan, at least mungkin kalaupun terjadi pemburukan tidak terlalu parah gitu. Karena juga daya absorb risiko yang tadi saya sampaikan relatif besar. Ya. Tapi nobody knows ya. Ini kan perang ini kita nggak tahu. Tapi prediksi tapi sekaligus harapan gitulah jadinya ya. Bahwa ini akan susah, akan sulit, tapi menurut saya akan ada cahaya di ujung lorong iya. gitu lah kira-kira. Yang paling menderita sebenarnya Pak dari seluruh Uni Eropa atau seluruh daratan Eropa itu kan
Inggris, Jerman, dan negara-negara yang relatif besar Pak ya. Nah, Swiss ini gimana Pak? Swiss ini kan negara kecil ya, dan sangat apa istilahnya, fokus pada trilema energi. Oh. Iya, trilema pertama itu ketahanan energi. Jadi supply harus memadai. Ya. Kedua, affordability harga energi bagi rakyatnya. Ketiga, sustainability principles di sektor energi. Ini tiga dilema. Ya, tiga yang inginnya kita capai semua. Jadi secara security, keamanan, ketahanan kita oke karena kita punya supply yang bagus, nggak usah khawatir, kita masih banyak reserve. Kemudian affordability itu soal harga. Apanya harganya cukup memadai tidak agar rakyat kecil bisa akses kepada energi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini yang jadi topik sekarang, apakah semua sejalan dengan prinsip-prinsip sustainability? Ya. Tiga ini yang banyak diacu oleh negara-negara Eropa. Jadi mereka membangun betul kemampuan security di bidang sektor energi. Sehingga bangun storage di beberapa tempat, terutama untuk menghadapi winter ini. Kalau Mas Arif ke Eropa itu tumpukan bahan energi itu udah disiapkan terutama untuk winter ini. Sebagai alternatif karena supply dari Rusia terganggu kan. Jadi dia ambil dari Timur Tengah kebanyakan ya. Kemudian yang kedua pricing. Pricing artinya affordability oleh masyarakat. Nah, ini juga banyak menjadi perhatian para pengambil keputusan di negara-negara Eropa termasuk Swiss yang saya lihat secara lebih dekat ya. Sehingga kemudian harga juga walaupun harganya harga pasar ya, anytime bisa fleksibel. Tapi kemudian dia punya buffer daerah keputusan itu menjadi lebih buat yang masyarakat bawah ya. Walaupun tidak ada subsidi gitu, tapi mereka dibuat sedemikian rupa. Artinya masih affordable untuk income per kapita yang setinggi Swiss, angka sebesar itu. Kemudian yang ketiga, apakah semua dilakukan dengan berbasis sustainability juga sudah dilakukan. Sehingga Swiss rankingnya nomor 1 tuh kalau dari 3 aspek ini. Dijumlahkan indeksnya gitu. Nah itu ada indeks namanya Trilema Energy Trilema Index ya. Nah itu Indonesia masih nomor berapa gitu saya lupa, 40-an atau 70-an, 40-an saya kira. Dari berapa tuh? Dari seluruh negara, lebih dari 100 negara. Ya, jadi kita mungkin negara penghasil energi, boleh dikatakan seperti itu karena kita punya batu bara, kita punya macam-macam. Iya, tapi mungkin affordability mungkin nomor berapa dan sustainability mungkin kita masih lebih rendah gitu. Jadi tiga itu, jadi security energy sehingga kemudian di Eropa kalau untuk winter ini saya melihatnya atau paling tidak assessment saya untuk winter ini sih relatif aman. Iya, walaupun eskalasinya meningkat. Tapi kalau untuk jangka menengah panjang itu yang saya kira mungkin ceritanya bisa lain gitu. Pak, boleh saya agak sedikit membedah lagi soal sustainability Pak. Baik. Isu sustainability kan di-endorse oleh Eropa sebelum ke kita ya. Mungkin momentum tahun 2000-an awal ya kita baru mengadopsi sustainability finance itu ya. Apakah kita harus 100% mengadopsi pola ataupun mekanisme yang di standar atau ditetapkan oleh Eropa atau kita bisa membuat pola sendiri kan? Misalnya standar-standar misalnya perusahaan-perusahaan yang dianggap sustainable mungkin di Eropa oke gampang tapi pas diterapkan di Indonesia agak susah. Menurut saya itu yang membuat praktek sustainability finance kita di perbankan tuh atau di sektor yang lain agak lama untuk diterapkan ya gitu Pak. Kalau tadi ngikut kuliah saya tuh membahas itu. Oh iya, artinya gini, Indonesia itu adalah salah satu negara yang committed beserta negara lain. Kehadiran Pak Jokowi di Glasgow belum lama tahun lalu Oktober itu, iya summit iklim itu menyerahkan National Determined Commitment kita, NDC kita, bahwa kita akan mengurangi greenhouse emisi itu
Emisi itu bisa sampai 29% kalau usaha sendiri. Oke. Tapi kalau dibantu oleh dunia internasional kita bisa mencapai 41%. Ya, itu komitmen ya. Dan angka ini sekarang sudah diperbaharui tahun 2022 kalau nggak salah minggu lalu. Angka 29 naik jadi 32, angka 41 naik jadi 43. Jadi kita lebih ambisius sebetulnya, lebih agresif untuk mengurangi emisi itu. Ya. Tapi itu kan mau kita percepat prosentasenya. Kalau dengan usaha sendiri business as usual namanya, itu tahun 2000 berapa? 2030 baru 29% bisa. Oh, itu by 2030 Pak? Iya. Tapi kalau kita dibantu bekerja sama dengan pihak global, kita bisa 40-an%. Dibantu dalam hal pendanaan atau? Ada 3. Nah ini yang kemudian kita harus financing, kemudian capacity building, dan kemudian digital involvement. Jadi peran teknologi dalam membantu proses ini. Jadi tiga area ini yang. Jadi financing ini menjadi isu ya, tidak hanya di sini, tapi juga di dunia internasional. Bagaimana kemudian dari titik sini ke titik ini, transisinya bagaimana? Karena kan tidak bisa mudah. Saya katakan tadi dari gas jadi listrik, ya atau dari bensin jadi listrik, gitu kan. PLN-nya juga kan punya infrastruktur yang sudah mapan dan nggak bisa begitu aja kemudian dibongkar bang. Kemudian juga sumber yang kita miliki, ya. Sehingga menurut saya memerlukan waktu lah untuk tidak hanya waktu tapi biaya. Nah isu financing ini yang menurut saya kemudian tadi saya titipkan kepada para peserta itu, ini bisa jadi hambatan tapi juga bisa jadi opportunity. Oleh karena itu edukasi mengenai ini harus dipahami tidak hanya dari jajaran atas tapi seluruh layers pengambilan keputusan di bank itu harus juga aware mengenai potensi bisnis di ESG ini namanya. ESG, Environment, Social and Governance. Itu yang saya kira pemahamannya perlu dilakukan. Terutama edukasinya kepada seluruh lapisan, kemudian bagaimana strategi itu responnya, sampai kepada inovasi, product development, dan lain sebagainya. Iya, memang isu ESG kan muncul belakangan setelah sustainable finance, Pak ya. Saya juga masih belum paham tuh bedanya apa sustainable finance kemudian jadi ESG. Tapi memang yang sekarang dibahas adalah ESG. Nah sekali Pak, adopsi kita, perbankan kita terutama terhadap ESG kan boleh dibilang tidak secepat negara-negara lain lah yang sudah aware ya. Nah banyak yang bilang karena ada sesuatu yang tidak bisa disamakan antara standar di Eropa misalnya dengan kita gitu. Itu gimana Pak? Enggak juga. Sebetulnya kita sudah cukup jauh ya. Cuma memang ini muncul istilah-istilah macam-macam yang sebetulnya artinya sama. Green finance. Iya, gitu, artinya kan ada ESG, ada sustainable finance ya sebetulnya sama. Iya. Artinya sustainable finance itu adalah kegiatan keuangan yang mengacu kepada prinsip-prinsip kesinambungan. ESG itu adalah aspek-aspek yang menjadi perhatian di dalam kegiatan finance. Aspek environmental. ESG itu di dalam SF ya. Mereka dalam satu kampung lah. Ya sama sebetulnya. Jadi tinggal bagaimana menurunkan prinsip ini dalam aspek level operasionalnya, terutama level operasional perusahaan. Pemerintah kan sudah mendrive ini. BI sudah mengeluarkan guideline, OJK sudah mengeluarkan line, pemerintah sudah mengeluarkan NDC. Kemudian ini kan mestinya jadi opportunity buat bisnis. Dan oleh karena itu, kemudian kan harus dipahami pertama. Kemudian dibuat strateginya. Kemudian capacity building-nya. Sehingga dengan demikian betul-betul bisa menikmati ini sebagai satu kesempatan, bukan satu ancaman. 3 hal tadi sebenarnya opportunity buat bank untuk financing, capacity building, dan digital environment ya Pak. Itu bisa dimaksimalkan di situ ya. Bapak mungkin bisa sebutkan nggak kira-kira peluang apa yang bisa dimanfaatkan bank dari? Pertama ya, bank kan bisa meng-create produk-produk yang bisa merespon ini, baik dari sisi aset maupun dari sisi liabilities-nya. Ya, kalau kita mau tanam investasi, kan akan banyak produk-produk yang beraneka ragam yang kemudian harus inline dengan ESG principles. Ya.
kita tawarkan produk-produk ini kepada masyarakat yang aware terhadap isu-isu ini. Ke depan kan masyarakat akan terus berubah ya. Jadi yang tadinya kewajiban ESG itu dianggap sebagai satu perintah gitu, nanti akan menjadi satu kebutuhan. Ya, karena kemudian customer kita yang meminta itu. Apalagi kalau TBK. Iya, betul, Pak. Ada kewajiban. Kewajiban membuat semacam sustainability report dan lain sebagainya, dan awareness masyarakat terhadap isu-isu ini meningkat. Kan kalau di Eropa itu masyarakat sangat aware ya. Kalau beli produk kan dilihat ingredients-nya, apanya gitu ya. Kalau di kita kan mungkin belum sampai kali ya. Di sana itu ini ada pakai pupuk enggak, ini bio apa, ini organik apa enggak gitu kan. Karena di Eropa Dan udah ada labelnya Pak untuk yang label dan ada sertifikasinya. Ya. Nah, itu sudah sangat aware sehingga kemudian pada level mereka itu udah menjadi satu kebutuhan. Agar barang laku dijual ya harus begitu. Nah, kalau kita kan mungkin ya belum sampai ya. Nah, nanti strategi menuju situ kan harus diantisipasi. Terutama karena kapasiti manusianya, infrastruktur modalnya dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya strategi-strategi ini harus dipahami betul oleh dunia keuangan. Iya sih, jadi menarik nih Pak. Jadi saya kalau boleh, OJK kan sudah mengeluarkan yang namanya taksonomi hijau ya Pak ya. Ya, bahkan kita keluarkan blueprintnya dulu sebelumnya tahun Oh 2000 iya, ya. waktu Pak Mulyaman Iya. itu ya. Oke. Tapi kan kalau boleh saya bilang masih terlalu umum gitu Pak ya. Jadi pada saat diadopsi oleh korporasi atau perusahaan, ada kebingungan gitu gampangnya lah. Dan pula pada saat mereka mengadopsi, OJK atau pihak nggak ada yang bisa tadi kalau di Eropa kan ada standarnya, ada labelnya, nggak ada yang bisa melabelnya atau menstandarisasi ini perusahaan A sudah adopt atau sudah mengadopsi praktek bisnisnya dengan praktek ESG atau belum. Nah, di Indonesia belum ada itu. Apakah itu diperlukan Pak? Sangat diperlukan. Mungkin istilahnya bukan belum ada, belum lengkap ekosistemnya. Iya, karena itu memerlukan ekosistem ya, saling dukung mendukung. Kalau cuma satu pihak aja lengkap, sementara pada tataran implementasinya belum ada juklak yang teknis yang lebih jelas, belum ada ukuran, belum ada ini, nggak jalan juga. Jadi ekosistemnya itu yang harus dicek satu persatu. Oh, ini sudah ini. Kita sudah. belum lengkap. Belum lengkap. Sisi apa yang belum lengkap Pak? Ya tadi artinya qua direction sudah dikeluarkan, ada taksonomi dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimana capacity building buat para bankersnya bisa memahami itu. Kemudian bagaimana kemudian insentif yang dapat bisa diberikan. Dan artinya harus lengkap. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Nah, sekarang kita beralih ke soal dampak moneter ke Indonesia Pak. Tadi di Eropa sudah kelihatan inflasi, kemudian dari awal tahun sudah ada pengetatan. Indonesia juga sudah mulai nih Pak, inflasi sudah mulai tinggi dan istilahnya dampak dari energi pun sudah mulai terasa. Nah, boleh dibilang sekarang kita inflasi kita didorong oleh dua sisi, supply dan demand. Supply-nya karena pasokan energi yang mahal, di mana karena mungkin sekarang di Indonesia sedang ada karena sudah lepas dari COVID dan tanda kutip sudah mulai pulih dari COVID, jadi masyarakat mulai meningkat demand-nya. Nah, itu yang menyebabkan inflasi gitu, Pak. Nah, tantangan itu dihadapi dengan kemarin sudah menaikkan BI 7 days repo rate, dan menurut Bapak gimana kemungkinannya, apakah kita akan sejalan dengan situasi Eropa yang makin memanas, inflasinya tinggi, atau gimana Pak? Saya mencoba menyederhanakan ini ya, karena memang itu saling kait-mengkaitnya cukup banyak ya. Saya mulai saja dari subsidi yang begitu besar yang di pemerintah ya. Artinya kalau kemudian berlanjut bahkan bisa nambah lagi angka subsidi itu. Dan ini kan memberatkan budget pemerintah. Bahkan menjadi sulit lah, bahkan pada tingkat tertentu akan menyulitkan pemerintah. Sehingga kan mengganggu sustainability atau kredibilitas lah. Ya. Ini kan selalu menjadi perhatian kita agar budget itu istilahnya walkable, baik dari dua sisi nih, penerimaan dan pengeluarannya. Ya, jadi itu persoalan yang menurut saya
mendasar. Kenapa? Kemudian kan diperkirakan harga-harga komoditi naik lagi karena perang belum kelar-kelar dan lain seterusnya itu kan. Prediksinya kan seperti itu. Sehingga pemerintah memprediksi, wah ini bisa repot kalau subsidi terus meningkat. Oleh karena itu mungkin affordability kemudian menjadi isu. Affordability lema yang kedua tadi ya jadi isu. Yang itu yang menurut saya mungkin pemerintah menurut saya sudah optimal ya. Pertama melakukan kalibrasi ya. Sebetulnya mau dinaikin berapa agar kemudian tidak juga mengganggu daya beli dan lain sebagainya. Saya pikir itu udah dihitung lah. Sehingga keputusannya seperti sekarang. Iya. Agar strike the balance gitu between affordability issues ya, tapi kemudian juga ada isu sustainability dari budget pemerintah juga itu menurut saya bisa jadi satu. Kemudian Bank Indonesia apalagi kalau harga energi naik ya. Kemudian kan implikasinya kepada inflasi. Inflasinya juga eskalasinya meningkat gitu. Apalagi kan ini kita tidak hidup sendiri kan. Ada faktor penariknya yaitu dengan naiknya bunga di Amerika. Sehingga margin juga kan semakin lebar. Sehingga kemudian daya tariknya juga besar. Sehingga kemudian menekan rupiah kan dengan capital outflow ini. Nah itu juga kemudian menjadi concern dan ini nanti akan balik lagi dia, ya. Dan ini tentu saja harus bisa diselesaikan dengan paket yang komplit gitu, maksudnya dari fiskal dan moneternya bisa bareng jalannya. Ya kita beruntung sih sebetulnya dengan adanya burden sharing yang sudah bisa dilakukan oleh Bank Indonesia walaupun debatnya panjang ya. Dan itu sebetulnya mungkin juga tidak akan permanen ya karena IMF menurut saya juga sebetulnya tidak membolehkan. Ya berbeda pendapat gitu ya, bahkan kemudian berharap tahun depan itu sudah tidak lagi gitu. Back to normal ya Pak. Iya. Jadi ada isu exit strateginya juga, ada tantangan yang masih juga berat gitu. Nah, pertanyaannya mungkin apakah tahun depan masih diperpanjang tidak? Apakah sudah mulai exit strategi atau belum? Nah itu yang menurut saya banyak ditentukan oleh situasi topik pertama kita tadi ya, perkembangan ekonomi dan lain sebagainya. Makanya itu Pak, apakah kita akan mengikuti kecenderungan di Eropa dan Amerika yang prediksinya akan resesi tahun depan, atau kita bisa selamat dari kondisi itu Pak? Yang jelas akan menjadi tekanan yang luar biasa besar. Tapi nggak sampai ke resesi seperti waktu pandemi kemarin Pak ya? Kalau ukurannya pertumbuhan dan inflasi sebetulnya something yang tidak terlalu jauh gitu loh. Ya, dekat-dekat saja tinggal gitu. Tinggal bagaimana kita merespon ini secara baik gitu ya. Ya tadi kalau versi saya agak optimistik sebetulnya tadi, tapi ada kata-kata agaknya itu tadi. Karena kita masih belum terlalu yakin tahun depan situasi globalnya seperti apa. Jadi kalau pertanyaan apakah akan resesi, saya mengatakan bahkan sudah mulai ada tanda-tandanya. Ya, pertanyaannya apakah semakin parah apa mau berkurang gitu. Ya, gitu kan. Nah, semakin parah itu banyak ditentukan oleh perkembangan global. Iya, jadi kalau perkembangan globalnya tidak kondusif ya akan makin memperparah. Jadi cenderung kita ikut yang terjadi di global tuh. Oke. Kalau sekarang mungkin agak santai Pak. Tugas sehari-hari Pak di Swiss sebagai dubes. Ada yang menarik gak dalam 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun ya, hampir 5 tahun belakangan ini Pak. Yang paling berkesan lah. Ya yang jelas pengalaman menarik lah ya, karena beda gitu apa yang dikerjakan, lebih banyak networking, ya kemudian komunikasi dengan berbagai pihak, kemudian menjadi mata dan telinga dari pemerintah, dan kemudian tentu saja terutama dengan negara di mana kita berada, melakukan inisiatif-inisiatif yang kemudian mendorong perdagangan dan ekonomi gitu ya. Jadi lebih banyak networking. Ya networking. Itu menarik ya Pak ya? Menarik. Beda sama tugas sebelumnya. Kalau dulu kan bikin aturan tugasnya. Kalau sekarang kan lebih kepada bahkan melihat apakah aturan-aturan itu jalan atau enggak gitu.
Apalagi dalam situasi seperti ini, saya kira ada keperluan regulator semakin banyak perlu bicara dengan para pemain. Iya, komunikasi itu penting sekali karena situasi ini kan sangat intens ya, dan volatility-nya itu sangat sangat cair. Jadi kan tanpa komunikasi yang memadai menurut saya akan sulit. Jadi pengalaman saya menunjukkan komunikasi itu menjadi penting sehingga kita bisa paham betul sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di level bawah. Di level atas mungkin kita paham global, kita paham makro gitu ya. Tapi di level bawah kan masing-masing individu itu punya exposure yang beda. Secara industri everything seem okay. Kecukupan modal masih bagus secara industri. Kalaupun dilakukan stress test secara industri mungkin juga nggak bagus. Tapi kemudian ketika kita lihat satu persatu, itu ada bank-bank yang vulnerable. Betul. Dan ini bisa berdampak efek domino gitu, yang kemudian bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Nah sekarang mungkin sudah waktunya fokus ke micro level, ya di dalam apa istilahnya oversee surveillance-nya gitu, identifying the most vulnerable one, and membangun komunikasi dengan manajemennya. Walaupun itu dianggap tidak sistemik gitu ya? Tidak sistemik, ya. Karena itu akan berakibat. Dalam 2008 lah, saya paham betul itu. Ada satu bank yang kecil kan waktu itu. Oh iya. Iya. Tapi karena situasinya musim namanya kering gitu kan, puntung rokok aja. Puntung rokok aja kan bisa membuat kebakaran besar. Dan selalu disebut-sebut sampai sekarang. Iya. Karena memang ya jadi relatif ya keputusan waktu itu dan sekarang. Iya, jadi kita ya, sebagai pembuat kebijakan makro ya kita lebih mensecurekan dulu daripada karena begitu udah terjadi kebakaran dampaknya lama, penyelesaiannya susah, biayanya akan semakin mahal dan lain sebagainya. Iya, Sobat LPPI ini walaupun beliau sudah meninggalkan dunia industri keuangan, relate tetap diskusinya kita tetap nyambung ke arah industri keuangan nih, masih ada di dalam nadinya Pak Mulyaman ini untuk industri keuangan ya Pak ya. Ya mungkin nanti kalau ditawarkan lagi masuk ke industri keuangan masih mau ya Pak. Udah tua. Pak, kalau ada pengalaman dalam mengurus orang Indonesia yang di sana Pak yang kira-kira menarik itu Pak, apa yang ya terakhir karena ada musibah putranya Gubernur Jawa Barat ya. Tapi kan juga banyak peristiwa-peristiwa lain. Tapi kebetulan sakit, apakah kecelakaan. Di Swiss memang tidak ada TKI rumah tangga gitu, ART ya. Jadi tapi profesional banyak ya Pak? Lebih banyak profesional. Jadi ada sekitar 3.000-an warga Indonesia di Swiss. Mostly mereka adalah professionals. Jadi isunya beda dengan beberapa negara ya. Tidak banyak orang Indonesia, tapi menurut saya kontribusinya signifikan karena mereka aktif di lembaga-lembaga internasional di Jenewa dan perusahaan-perusahaan global di Zurich, dan kemudian mereka yang berpartner atau berumah tangga dengan orang Swiss gitu. Jadi 3 tipe itu. Nah khusus tadi Pak disebutkan juga soal putra Gubernur Jawa Barat tuh Pak. Waktu itu cara komunikasi Pak Mulyaman itu gimana Pak? Kan tadi ngomong soal komunikasi penting itu waktu itu kan first of accident Pak ya kalau boleh bilang untuk warga negara Indonesia gitu Pak. Itu gimana Pak? Ya komunikasi itu harus terkontrol ya. Karena di zaman medsos sekarang itu kan susah mengontrolnya itu. Sehingga kemudian saya tidak ingin memberikan informasi ini versi KBRI, ini versi keluarga, itu pasti nanti akan dibenturkan tuh. Iya, jadi saya selalu tampil itu bersama keluarga. Oh, strateginya seperti itu. Oke. Bersama keluarga, dan ini adalah informasi yang valid itu ketika informasi disampaikan karena saya tampil bersama keluarga. Karena nggak ada bisa lagi dibenturkan. Pak, kalau menurut keluarga kok gini aja, nggak ada lagi. Karena kami tampil bersama. Iya. Dan itu yang selalu saya upayakan agar tidak ada opini-opini lain. Jadi kalau Pak ini kok kabarnya sudah ditemukan gitu. Padahal itu belum ditemukan. Saya bilang ya yang dari kami itu yang dari kami dan keluarga.
Tidak ada informasi lain dari itu. Jadi intens waktu itu Pak ya, Cukup apa namanya, intens, cukup intens. keluarga dengan pihak kedubes itu. Ya pada akhirnya ditemukan itu kan jadi apa ya? Apa jadi trauma sendiri untuk masyarakat Indonesia untuk ke sungai. Ya mudah-mudahan tidak ya. Karena sungai yang bagus, indah banget ya. Karena dijadikan tempat orang berlibur kalau musim panas. Tapi umum kan orang itu main Orang kayak atau berperang. orang loncat musim panas itu jadi rekreasi bahkan. Tapi memang cukup bahaya buat orang yang baru dan ya karena mereka tuh arusnya deras, suhunya dingin. Oke. Ya, jadi perlu perlu Adaptasi dulu lagi, yang cukup lama. atau minimal Buat kita warga lokal tuh mereka enak saja loncat terus ngambang gitu terus mengikuti arus gitu. Iya. Bahkan hanya pakai pelampung kecil aja dia udah begini aja terus. jangan-jangan tidur itu. Iya, di kiri kanan orang bakar daging, jadi hiburan. Iya, karena gambaran ya masyarakat Indonesia sepertinya nih sungai yang deadly river lah atau enggak, yang enggak. arusnya Enggak, saya deras. kira karena kecelakaan ya, musibah ya kita. Iya, musibah kita. Oke Pak Mulyaman, mungkin ada sedikit ini Pak pesan Pak kita untuk apa namanya istilahnya oh ya Sobat LPP, barusan Pak Mulyaman mengisi di kelas SESPI Bank ya, sekolah pimpinan bank di LPPI gitu, ada sebuah kursus atau sekolah yang berisi para pimpinan bank yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa menjadi C-level ya, bisa masuk ke BOD. Jadi Pak Mulyaman mengisi itu. Mungkin saya mau sedikit minta ya pesan lah Pak untuk calon pemimpin bank gitu. Waktu sekarang ini penting sekali ya. Artinya gini, ada waktu-waktu ketika dia bisa memberikan pelajaran berharga. Dan biasanya pada waktu krisis lah banyak pelajaran yang berharga. Ya. Jadi saya tadi juga berpesan kepada mereka bahwa saudara-saudara ini beruntung karena sedang menyaksikan sesuatu yang mungkin sulit bisa dijumpai pada masa yang akan datang. Iya, gitu. Pelajarilah dengan baik. Ya. Harus dipelajari dengan baik, terutama antisipasi dan pahami persoalannya, apa yang kemudian potensi apa yang bisa berkembang. Sebagai usahawan atau sebagai businessman, mereka kan tidak mesti harus melihat bahwa ini tantangan, ini masalah, ini hambatan. Tapi opportunity bisnis apa yang muncul? Jadi kalau kita sibuk ESG, sustainable finance, things like that itu bukannya berarti tidak ada opportunity di balik itu. Saya lihat see the other side. Justru banyak sekali opportunity. Jadi sekarang yang perlu adalah memahami, kemudian meresponnya ke dalam. Kemudian agar mereka semua dalam bisa memahami isunya. Iya. Mulai dari atas sampai bawah. Jangan yang atas aja tapi yang bawah nggak paham. Khusus untuk zaman sekarang nih ya. Sehingga kita ketika merespon, membuat rencana dan lain sebagainya itu betul-betul bagus. Sehingga kemudian potensi bisnis itu terbuka. Iya. Gitu. Benar Pak Mulyaman, ini kan tidak terjadi 100 tahun sekali kondisi seperti Iya, sekarang. makanya menurut saya jadi ada universitas of life yang banyak memberikan pelajaran. Jadi saya sendiri juga banyak istilahnya ditempa gitu dengan berbagai macam krisis yang kita sama-sama mulai dari 97, 98. Pak Mulyaman sempat kalau nggak salah ke BPPN waktu itu Pak membentuk BPPN. Ibra dulu namanya. Ibra, kemudian 2008 Pak 2008 Mulyaman kemudian IBI. 2000 dan seterusnya lagi. Iya, 2012 memimpin atau bukan mendirikan ya, artinya yang memimpin membentuk organisasi OJK, baru ya, iya. OJK ya. Semuanya basis aturan dan lain-lain. Ya, mungkin dengan pengalaman beliau yang panjang ini ya seharusnya Indonesia mesti bersyukur ya. Dan siap-siap nih Pak. Iya lumayan lah, kita diberi kesempatan untuk belajar banyak ya. Jadi Oke Pak, mungkin terakhir kali Pak ini kasih testimoni doang untuk ini Pak, untuk LPP atau untuk SESPI Bank Pak. Kembali tadi saya sampaikan seperti halnya juga para bankers, kemudian LPPI bisa menempatkan satu posisi yang ideal sebetulnya. Karena salah satunya yang menurut saya itu bahwa kita memerlukan skill baru di dalam dunia
pasca COVID dan pasca perang dan lain sebagainya. Set of skills ini itu bisa dilakukan dalam bentuk melakukan reskilling atau upskilling. Oke, iya. Dan yang bisa melakukan itu lembaga pendidikan seperti LPPI. Jadi ini bagi LPPI juga opportunity. Bagaimana kita bisa desain untuk tujuan reskilling dan upskilling. Terutama di isu ESG, Pak. Salah satunya ESG, digital finance, digitalisasi dan lain sebagainya. Dan isu-isu lain. Oke, terima kasih Pak Mulyaman atas waktunya. Sama-sama. Kita Mohon maaf diskusi. kalau ada yang Ya. kurang berkenan. Sobat LPP, demikian diskusi kita dengan Pak Mulyaman. Mudah-mudahan bisa memberi insight dan juga perspektif baru bagi Sobat LPP sekalian. Jika ada pertanyaan atau komentar, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.